Pelatih Arema, Fernando Valente, memilih merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halamannya, Portugal. Keputusan ini diambil setelah pekan 23 Liga 1 2023/2024 berakhir, saat kompetisi diliburkan hingga akhir Januari tahun 2024. Alasan utama Fernando pulang adalah untuk bersama keluarganya. Meskipun telah ditunjuk sebagai pelatih Arema sejak akhir Agustus tahun 2023, ini merupakan kali pertama Fernando mudik, karena sebelumnya ia hanya berniat berlibur dan mengunjungi anaknya, Ze Valente, yang bermain untuk Persebaya Surabaya. Meski awalnya hanya berencana berlibur, manajemen Arema menawarkan kontrak pelatih kepadanya. "Saya harus pulang untuk ketemu keluarga. Saya sempat berencana tetap di Indonesia, tapi saya harus balik ke Portugal, karena Natal dan Tahun Baru adalah momen bersama keluarga," kata Fernando. Fernando Valente berencana merayakan Natal dan Tahun Baru di Indonesia pada tahun depan. Mantan pelatih Shakhtar Donetsk ini berharap dapat tetap melatih di Liga 1 musim depan. "Keluarga saya gak di sini. Anak saya juga mudik. Kami akan ketemu di Portugal. Mungkin ke depan, saya bisa Natalan sama keluarga di sini. Sekarang, saya hanya ingin ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi semua yang merayakan, terutama kepada Aremania. Terima kasih sudah mendukung sampai saat ini," imbuhnya. Wibi Andreas berupaya memulihkan kondisi psikis pemain Arema yang terus berjuang untuk keluar dari zona degradasi di klasemen sementara Liga 1. Dengan memberikan waktu istirahat kepada pemain dan meliburkan mereka, manajer tim Arema berharap peran keluarga pemain dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan. Kompetisi musim ini diliburkan sejak akhir pekan 23 hingga bergulir kembali pada akhir Januari tahun 2024. Liburan ini terkait dengan agenda Natal, Tahun Baru, dan Piala Asia 2023 yang akan diselenggarakan pada bulan Januari mendatang. Skuad Arema mendapatkan waktu 3 pekan untuk beristirahat, dimulai sejak tanggal 18 Desember tahun 2023, dengan rencana sesi latihan kembali digelar pada tanggal 8 Januari tahun 2024. Tentu saja harapannya demikian, libur panjang bisa dimanfaatkan untuk lebih dekat dengan keluarga. Semoga nanti pemain bisa lebih segar, bukan hanya kebugaran fisik, tetapi juga psikis, kata Wibi. Wibi Andreas mengakui bahwa peran keluarga pemain dapat menjadi kekuatan penting untuk membangkitkan semangat para penggawa Arema. Baginya, hal ini memiliki peran krusial dalam misi Arema untuk segera keluar dari zona degradasi. Selain memfokuskan pada aspek psikologis, manajer asal Malang ini berharap para pemain Arema juga menjaga kondisi fisik mereka selama liburan. Menurutnya, melibatkan diri dalam latihan individual menjadi suatu hal yang perlu mereka lakukan agar tetap dalam kondisi prima. Bagaimanapun, setelah bertemu dengan keluarga saat liburan, pasti ada kekuatan tersendiri. Kami berharap itu memberikan dampak positif untuk tim, pungkasnya. Meskipun sebelumnya dikabarkan masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023, Dedik Setiawan akhirnya tidak termasuk dalam daftar 29 pemain yang diumumkan oleh PSSI. Meskipun Dedik dijagokan karena penampilannya yang impresif di BRI Liga 1 dan pengalamannya sebagai andalan Sintayong di masa lalu, namanya tidak tercantum dalam daftar tersebut. Sebagai gantinya, Arema FC hanya menyetorkan gelandang muda Arhan Fikri untuk bergabung dengan timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Tentang daftar panggil yang berisi lebih dari 40 pemain itu ya. Sejak awal saya tidak percaya, karena bukan dari sumber resmi PSSI, kata Dedik Setiawan. Dedik Setiawan menerima dengan lapang dada ketidakmasukannya dalam skuad Piala Asia di Qatar, mengingat persaingan di lini depan timnas Indonesia semakin ketat. Nama-nama seperti Ramadan Sananta, Dimas Drajat, Rafael Struik, Hoki Caraka, dan Dendi Sulistiawan telah mengisi posisi tersebut.
Meskipun tidak terpanggil untuk timnas Indonesia, Dedik telah menunjukkan peningkatan performa di BRI Liga 1 dengan rajin mencetak gol untuk Arema. Dengan 6 gol hingga saat ini, prestasinya melampaui beberapa pesaingnya seperti Hoki Caraka, Dendi Sulistiawan, dan Dimas Drajat. Meski hanya kalah dari Ramadan Sananta yang mencetak 7 gol, Dedik tetap rendah hati. Dia yakin pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan tim untuk Piala Asia mendatang. Dedik, yang sebelumnya menjadi andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2020, mengakui kurang produktif di ajang tersebut dan mendapat kritikan. Dengan 15 caps bersama timnas, dia belum mencetak gol, menjadi tantangan tersendiri bagi Dedik. Mungkin masih ada rasa canggung saat mengenakan seragam merah putih yang perlu diatasi. Meskipun Arema telah kebobolan 40 gol hingga pekan 23 Liga 1, penampilan sang kiper, Julian Schwarzer, tetap mencolok dengan menempati posisi 5 besar dalam statistik save terbanyak musim ini. Kiper asal Filipina ini berada di peringkat 3 dengan total 85 penyelamatan, menunjukkan dedikasinya dalam 19 pertandingan bersama skuad Singoedan. Di puncak daftar penyelamatan terbanyak, kiper PSS Sleman, Sonny Stevens, memimpin dengan 95 save, hanya terpaut 10 angka dari Julian. Mantan kiper Arema, Adilson Maringa, menempati posisi kedua dengan 92 save, hanya tertinggal 3 penyelamatan dari pemimpin, Stevens. Di posisi 4 dan 5, kiper-kiper lokal, Nadeo Argawinata, Borneo FC, dengan 73 save dan Reza Arya, PSM Makassar, dengan 59 save, menantang dominasi kiper asing. Yang menarik, Julian Schwarzer memiliki keunggulan dengan rata-rata 4,4 save per laga, menjadi yang terbaik di antara 5 kiper teratas. Angka tersebut melampaui rata-rata Sonny Stevens, 4,3 save per laga, dan Adilson Maringa, 4 save per laga. Sementara itu, 2 kiper lokal terbaik, Nadeo Argawinata dan Reza Arya, bahkan tidak mencapai rata-rata 4 save per laga. Nadeo hanya mencatatkan rata-rata 3,17 save per laga, sementara Reza 2,95 save per laga.